Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum harian ini. Insyaallah 15 menitan aja tiap hari. Saya mencoba menjawab curhatannya teman-teman. Kalau saya dulu newbie juga ada yang kayak ginian sih senang banget. Karena walaupun jawabannya belum tentu benar, tapi ada tempat bertanya. Yuk, silakan yang mau curhat boleh langsung tunjuk tangan aja. Wah, alhamdulillah. Fine. Oh yuk, Mas Fastison yuk. Oke, halo Kang Gani. Yuk. Mau tanya, jadi gini, saya ada rencana pengen mall nih, pengen jadiin ke shopping mall. Nah itu yang perlu di progres dan disiapkan apa ya Kang? Maksudnya selain syaratnya ya Kang ya, mungkin waktunya itu estimasinya seperti apa dan kita harus ngatur harga atau seperti apa Kang untuk persiapannya gitu. Thank you Kang. Kalau syarat saya nggak tahu ya, yang jelas Haki, Badan Hukum, NIB sama NPWP itu kayaknya fix. Selebihnya saya nggak tahu, karena dulu waktu zaman saya minimal followers Instagram 50.000 kalau nggak salah. Nah terus apa yang disiapkan selain persyaratan? Pertama foto, kalau nggak salah mereka tuh minta fotonya yang elegan atau seragam atau background putih, kalau nggak salah gitu. Itu cukup lama, waktu itu ada yang curhat proses itu cukup lama. Kedua ya harga adjust dong. Nah itu buat teman-teman juga admin naik, meskipun produk teman-teman HPP-nya HPP lama atau misalkan bahan HPP naik, meskipun HPP-nya produknya produk HPP lama, saran saya naik aja. Tentu adjust harga ya, karena cost structure-nya berubah, walaupun kayaknya cuma beda selisih 2-3%. Terus pastikan RM ya, saran saya pastikan punya RM, karena ada Shopee Mall daftar RM-nya nggak ada. Kalau bagi saya sih RM sih yang paling bermanfaat di Shopee Mall ini. Bahkan hal-hal yang tetek bengek dia urusin. Tetek bengek misalkan ada kendala apa di akun kita yang aneh lah, dia urusin tanpa harus CS yang belibet-libet. Nah itu pastikan ada RM-nya. Kalau ternyata nggak ada, mending tunda sih daftarnya, karena ada loh Shopee Mall yang nggak dapat RM. Itu sih pendapat saya, Mas Fastison. Oke, makasih Kang. Yap, sama-sama. Yuk Mas Nur Fadilah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Akang suka pakai AI nggak buat foto produk? Suka. Semua foto produk saya AI. Oh semuanya? Semua toko? Iya. Oh, menurut Akang gimana setelah pakai AI, Kang? Hemat, jauh lebih hemat daripada arrange photoshoot, hemat dan cepat. Masalah bagus atau tidak? Masalah traffic gimana? Saya rasa bukan masalah AI-nya ya. Balik lagi cari CTR yang bagus sih. Mau AI, mau non AI, yang non AI tapi CTR jelek juga percuma. Jadi cek CTR-nya. Dan saya bisa kok CTR 6%, 7% saya masih bisa pakai AI. Tapi nggak semua produk ya. Yang flop juga banyak, yang 0, banyak. Tapi pakai AI bisa CTR 6%, 7%. Gitu Mas. Kira-kira suka pakai AI apa Kang? AI apa? Nano Banana dong kalau image yang paling bagus. Cuman agregatornya sekarang banyak ya. Ya. Terima kasih Kang. Oke. Yuk lanjut. Ada lagi? Aman. Hari ini aman malam minggu ini? Alhamdulillah. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada kita sudahi saja. 1, 2, 3, 4. Halo, Bang Gani. Ayo. Siapa nih? Mbak Reni yuk. Mbak Reni. Saya dengan Reni. Ya, aduh. Ini saya kebetulan baru banget tahu Bang Gani gitu. Kemarin nggak sengaja lihat di YouTube. Alhamdulillah. Udah subscribe belum? Udah. Nah, ini saya bener-bener newbie banget. Bener-bener dan bersyukur banget ketemu vlognya Bang Gani. Jadi dikit-dikit belajar gitu ya. Saya tuh sebenarnya masih bingung banget, baru banget. Ini saya baru gabung, nggak tahu tadi topiknya apa karena ngelihat grup WA jadi langsung masuk, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, emang bebas kok. Jadi pertanyaannya bebas sih, 15 menit aja. Gimana? Ini jadi saya tuh baru buka apa namanya sambel, jualan sambel bawang gitu. Kebetulan
saya punya usaha baru mulai lah gitu. Saya rencananya sih memang pengen total di jualan ya gitu. Nah terus saya masih bingung gitu, apakah emang kayak saya gini yang baru banget merintis itu di Shopee nggak bisa ikutan program gratis ongkir gitu ya Bang ya? Maksudnya biar kalau gratis ongkir kan jadi orang-orang pada mau beli gitu, atau saya harus beriklan dulu atau gimana gitu? Oh bisa kok, bisa daftar aja. Di bagian mana ya? Di bagian promosi saya kalau nggak salah. Dan syaratnya Oh mudah bisa ya? sekali. Upload produk, kurir, sama aktif. Aktif tuh kalau ada chat dibalas gitu doang. Daftar aja bisa kok. Oh, soalnya kayaknya kemarin tuh sempat baca harus ada pembelian aktif selama 1 minggu gitu. Bener nggak sih atau saya salah ya? Bukan pembeli aktif, seller harus Hmm. aktif. Seller aktif tuh Oh, minimal balas chat. Kalau nggak ada chat masuk, suruh suaminya aja ngechat. Gitu oh doang. gitu ya. Seller aktif. Oke. Kalau misalnya nih saya beli dari toko saya pakai akun saya di nomor lain, terus saya beli untuk saudara saya kirim, itu kena pelanggaran nggak sih Bang? Oh, itu pelanggaran fatal. Oh, oke. Jangan. Oke, Ya, ya, jangan ya. ya, ya, ya. Baik, Ini baik, baik. jalur ninja, jangan hati-hati. Oh iya 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 iya. Ya makanya kayak kemarin kan saya ngeliat tuh vlognya Bang Gani, jangan pernah beli apa namanya fake buyer kayak gitu-gitu kan. Itu saya lagi belajar banget sih emang. Thank you banget Bang Gani, ilmunya banyak Siap, banget. alhamdulillah, alhamdulillah, Pelan-pelan lah ya alhamdulillah. saya mempelajari, saya mungkin harus sering ikut-ikut forum kayak gini sih. Betul, tanyain aja kalau ada kendala, tanyain aja. Ini insya Allah, tapi random ya jamnya, mohon maaf. Iya Tapi iya bebas iya, ini kok, nanyanya kebetulan bebas. banget. Kebetulan Siap, banget pas saya buka handphone makanya happy banget. Thank you ya Bang Gani. alhamdulillah, Nanti saya belajar lagi siap, dulu deh ya. siap, sama-sama. Dan juga kalau saya balik posisi ya, dulu saya nggak tahu, nggak ada tempat bertanya, tanya sini, tanya sana, kayak nggak dikasih tahu, kayak gitulah. Tanya sini, tanya sana, malah ditawarin kelas. Makanya saya bikin komunitas, ada namanya MPGR, alhamdulillah saling sharing, dan kayak gini juga, ya saya untuk ini aja sih, ya untuk promo juga, dan ya kalau teman-teman ada pertanyaan bisa nanya. Tapi belum tentu jawabannya benar juga, at least ada tempat bertanya. Yuk, ada lagi? Hitung sampai 3 ya, 1, Bang Ani, 2, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yuk. Boleh nanya satu, ini kan perubahan sistem di Shopee yang mengenai iklan, Bang Gani, boleh nanya sedikit nggak? Ini saya Ayo, ngerasanya ayo. apa sayanya aja atau teman-teman di sini ngerasain nggak sih? Maksudnya iklan jadi ngerasa lebih mahal gitu ya? Maksudnya maksudnya per konversi itu sekarang kayak saya tuh biasanya kan 10.000 gitu ya kalau saya lihat ya sebelum-sebelumnya tuh. Kalau sekarang tuh sekitar 25.000 gitu loh Bang Ani. Kadang-kadang ada sampai 50.000 saya habis tapi nggak ada konversi. Itu apa karena memang toko sayanya atau gimana ya Bang? Ini berarti pernyataan ke-10 mungkin yang bilang gara-gara CPM jadi lebih mahal atau enggak. Kenapa mbaknya menganggap gara-gara model iklan yang baru sehingga membuat mbaknya mahal? Nggak tahu ini pokoknya sejak Mei inilah ya, awal Mei gini itu kan sejak ada perubahan juga, itu konversi mulai turun aja gitu Bang Ani. Maksudnya mulai pengunjungnya turun, terus habis itu konversinya turun gitu. Jadi kan saya ngeliat grafik ya. Ini apa karena pengaruh dari CPM-nya atau apa ya gitu yang saya lagi nyari sih sebenarnya saya juga bingung nih di mana kendalanya. Apakah memang begini semua atau saya aja gitu. Jadi makanya saya nanya. Apakah begini semua atau gimana? Jelas enggak? Jelas enggak? Nah, enaknya ternak toko tuh gitu. Kita kalau punya banyak toko, mana yang turun, mana yang naik, kita bisa kayak punya laboratorium sendiri. Kalau ditanya, apakah gini semua? Enggak. Terus apakah relate terhadap iklan? Nah, ini juga saya tanda tanya. Jadi kayaknya iklan CPM ini belum ke semua seller, dan setidaknya 2 orang yang saya tanya, apa alasan kamu mengkambing hitamkan CPM? Oh, nggak tahu juga. Nah, jangan-jangan kita sendiri yang cari kambing hitam doang. Padahal ada kambing hitam lain, misalkan long weekend, terus misalkan ya habis 5 atau apapun itulah. Tapi saya ragu ini Tapi masalahnya gara-gara CPM. ini rata-rata memang bulan Mei ini turun apa gimana sih Bang Ani? Kalau saya mau ini aja sih cross check aja apakah memang rata-rata pada turun atau memang apa kategori tertentu gitu maksud saya. Tentu tergantung kategori dong. Sekarang yang lagi rame Hmm. tas sekolah, seragam sekolah tuh mulai rame tuh. Karena Oke. SMP juga mulai wisuda, sekarang SMP wisuda aja. Kan SMP TK wisuda sekarang. Jadi Iya benar. tergantung kategori.
Oh, oke, paham. Jadi kalau gitu tinggal tergantung dari sayanya mungkin akselerasi toko gitu kali ya Bang Ani, akselerasi iklan, sorry. Akselerasi iklan atau misalnya nggak apa namanya, cek iklannya kali ya? Tentu cek iklan ya. Tadi kalau misalkan ternyata yang turun drastis adalah impression atau iklan dilihatnya, itu berarti memang kemungkinan ada si masalah CPM, mungkin ya. Kalau turunnya drastis, nah hati-hati, turun tuh Oh, segimana? Kalau bagi saya itu eee, 15% plus tiga minus puluh 15% tuh persen lah Bang Ani. Jadi dilihat apa kemarin diklik? kliknya turun, pengunjungnya turun, Oh iya tentu, konversinya 20. pengunjung sama klik ya tentu. Dilihat tuh apa ya, impression iklannya turun nggak? Turun, turun juga. Berapa persen? Berapa persen? 20%-an lah ya, kalau di Mei ini saya turunnya. Dibanding April? Heeh, dibanding April. Oh iya iya iya. Jadi mungkin sih ada kemungkinan itu gara-gara si CPM. Tapi rasio yang lain aman nggak? Misalkan tingkat konversinya aman nggak? Sama Konversinya atau juga turun juga. Karena pengunjung turun ya Bang Ani, terus habis itu kan kliknya turun, eee, konversinya juga turun jadinya. Biasanya kan saya dibantu iklan ya Bang Ani, maksudnya dibantu live ya. Itu live sekarang pun juga nggak naik gitu, makanya saya kenapa ya saya dengan toko saya. Biasanya di live itu saya bisa ada yang konversi bisa lumayan ya masuk gitu, ada sekitar 5 atau 10 ya kalau misalnya live tuh. Tapi kalau misalnya, apa namanya, dengan waktu sejam ya, sejam setengah saya live-nya. Nah sekarang tuh kadang kadang ada, kadang nggak ada gitu. Terus kalau di konversi iklan juga turun bukan drastis nih, kenapa? tingkat konversi Mbak? Karena kalau traffic turun, misalkan traffic yang tadinya 1000 jadi Mhm, 100, tingkat konversinya sama. Tingkat konversi itu jumlah pembeli dibagi iya pengunjung. pembeli, betul. Jumlah pembeli dibagi pengunjung, rasio tingkat konversinya menurun atau stabil? Konversinya tuh, kalau saya ngerasanya turun ya, karena kan memang sebelumnya, per bulannya kalau saya lihat ya Bang Ani ya, itu sekitar 15% kalau misalnya konversi itu, Oh, turunnya. sekarang turun jadi Jadi ini, ROAS saya tuh jadi yang tadinya 12 ya, ini sekarang jadi 7 gitu, 6 gitu. Yang jadi oke. Tar, ROAS Mbak. impasnya 5 gitu. Ini miss call, miss call. Jangan sampai kayak bebek Oh, sama ayam ngobrol nggak nyambung, oke? oh, oke, Jadi oke, ada oke. ada namanya ada namanya tingkat konversi. Tingkat konversi itu pembeli Mhm, dibagi pengunjung. Pembeli artinya apa? Misalkan pembelinya 5, pengunjungnya 100, berarti tingkat konversinya 5%. Kalau pengunjungnya 10, eh, ya 10, pengunjungnya 10, pembelinya 1, konversinya 10%. Nah, itu matriks penting. Jadi kalau ternyata konversinya stabil, tetapi pengunjungnya turun, berarti memang ada masalahnya di traffic. Artinya ada kemungkinan si iklannya diturunin atau gimana sama Shopee. Tapi kalau yang repot itu dua-duanya. Pengunjung turun, tingkat konversi ya, bukan konversi. Kalau pengunjung turun, konversi kemungkinan memang turun. Tapi tingkat konversinya sama atau enggak? Mudah-mudahan tingkat sama. Kalau konversi itu di mana ya Bang nih ngelihatnya ya? Saya kan oh ngelihatnya di dari hah? Lihat di produk performance cari performance ya? tingkat konversi. Oh, oke, oke, oke. Coba deh nanti saya lihat lagi ya. Nah itu coba Tingkat dicek di aja di mana tadi Bang Ani? Di performance di produk ya? performa produk atau Oh, tinjauan apalah namanya saya tinjauan lupa. ya? Oh, oke, Ya di oke, oke, situ. oke. Oh, Itu oke, oke itu Bang Ani. cek dulu. Yang Iya repot kalau baiklah. misalkan dua-duanya turun itu repot. Oh, Kalau baiklah. salah satu turun masih agak mending. Oke, Oke. jelas. Makasih Kalau banyak udah Bang Ani, makasih banyak. siap, yang jelas Iya, kalau udah ketemu masalahnya teman-teman setengah mhm. pusing hilang. Ya gitu. Kalau kita Iya bener. bermasalah, punya masalah apapun ya dalam hidup ini, identifikasi masalah. Makanya kalau ilmiah kan gitu, ada identifikasi masalah dulu. Walaupun solusinya apa nggak tahu, tapi kita sudah separuh jalan menuju solusi. Oke, thank you Mhm. teman-teman. Oke, Sampai jumpa lagi besok lagi, insya Allah. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.